Disclaimer ya guys, cerita ini hanya fiktif semata dan tidak bermaksud menyinggung pihak manapun. Segala kesamaan nama, tempat, atau kejadian hanyalah kebetulan. Di tengah gelapnya malam dan sunyinya desa, ada kisah yang tidak pernah diceritakan dengan suara keras. Kisah yang hanya dibagikan dari bisikan ke bisikan, dari rasa takut yang diwariskan turun-temurun. Konon, ada arwah penjemput yang akan datang ketika sebuah ritual pesugihan gagal, menagih apa yang seharusnya dibayar. Banyak yang menganggapnya sekadar dongeng untuk menakut-nakuti, tapi beberapa orang bersumpah pernah melihat sendiri bagaimana sosok itu muncul di saat ketika manusia mencoba bersekutu dengan kegelapan namun tidak menepati syaratnya. Malam ini, kamu akan mendengarkan kisah yang tak pernah ingin diingat oleh siapapun yang mengalaminya. Kisah tentang keserakahan yang berubah menjadi teror, tentang janji yang dilanggar, dan tentang arwah penjemput yang selalu datang menuntut bagiannya. Garis akhir jam 3. Angin malam merayap masuk melalui celah-celah papan rumah tua di ujung sawah itu. Rumah milik seorang lelaki bernama Warsa, yang hidupnya terus dihimpit utang sejak istrinya meninggal 2 tahun lalu. Malam itu ia duduk di lantai ruang tengah, menatap gulungan kain hitam yang ia dapat dari Mbah Sali, dukun tua yang terkenal sebagai perantara pesugihan paling gelap di desa itu. Suasana malam tiba-tiba berubah begitu ia membuka gulungan tersebut. Jangkrik mendadak berhenti bersuara. Lampu minyak bergetar, seakan diterpa napas dari sesuatu yang tidak terlihat. Warsa membuka kain hitam itu pelan-pelan, memperlihatkan potongan kulit kambing kering, seikat rambut manusia, dan sebuah batu hitam kecil yang terasa dingin saat disentuh. Sore tadi, Mbah Sali telah menatapnya dengan mata keruh sambil berkata, "Bila kau ingin hidup berubah, kau harus siap bayar dengan sesuatu yang lebih besar dari sekadar uang." Warsa hanya mengangguk waktu itu. Pikirannya dipenuhi bayangan hidup lebih baik dan keluar dari tekanan utang yang membuatnya hampir putus asa. Namun kini, seiring lampu minyak kembali berkedip tak wajar, hatinya mulai menyesal. Ketukan tiba-tiba terdengar dari jendela, pelan tapi jelas, membuat bulu kuduknya berdiri. "Cuma angin," gumamnya, meski ia tahu itu bohong. Ketukan itu datang lagi lebih keras, lebih memaksa hingga Warsa terlonjak dan lampu minyak padam seolah ditiup dari jarak dekat. Gelap total melingkupi ruangan, dan dalam gelap itu terdengar sesuatu bergerak dari dapur. Lalu berhenti, lalu terdengar lagi dari arah kamar. Seolah ada yang mengitari rumah, berjalan perlahan dengan langkah yang terlalu berat untuk manusia. Suara kuku panjang menggores dinding rumah, meninggalkan nada memanjang yang membuat Warsa menutup telinganya. Ketika ia berhasil menyalakan korek untuk melihat sesuatu, cahaya kecil itu menampakkan bayangan hitam tinggi kurus dengan kepala yang panjang dan mata merah menyala berdiri di sudut ruangan tepat sebelum cahaya kecil itu padam. Dalam gelap, bayangan itu bergerak lebih dekat. Warsa dapat mendengar napasnya yang berat seperti napas makhluk besar yang baru keluar dari perut bumi. Ketika Warsa meraba lantai mencari apapun untuk melindungi dirinya, tangannya menyentuh batu hitam dari paket pesugihan itu, dan seketika suara berat terdengar langsung di telinganya, begitu dekat hingga Warsa bisa merasakan dinginnya. "Kau sudah memanggilku," Warsa menjerit, tetapi tubuhnya lemas, seakan seluruh tenaganya disedot oleh sesuatu. Tiba-tiba, lampu minyak menyala sendiri, menerangi ruangan, dan bayangan mengerikan itu menghilang seolah tak pernah ada. Warsa terduduk, gemetar tak terkendali. Ia sadar ritual ini bukan ritual biasa. Bahkan sebelum dimulai, arwah penjemput sudah datang. Itu artinya satu hal, ia sudah terikat, dan arwah itu kini menunggu tumbal, menunggu pembayaran, menunggu jiwa yang akan ia jemput. Malam pemanggilan darah. Pagi harinya, Warsa berjalan dengan wajah pucat dan mata merah karena tidak tidur semalaman, langsung menuju rumah Mbah Sali di tepi hutan yang selalu tampak lembab meski kemarau. Ia membuka pintu tanpa mengetuk, dan aroma dupa bercampur bau amis menyambutnya, membuat perutnya mual. "Mbah, kenapa arwah itu datang sebelum ritualnya dimulai?" teriak Warsa dengan suara bergetar. Mbah Sali hanya memandangnya lama, sebelum akhirnya berkata dengan nada datar bahwa begitu Warsa menerima paket pesugihan itu, arwah penjemput langsung terikat padanya. "Tak ada pesugihan yang bisa dibatalkan tanpa tumbal," ujar Mbah Sali sambil mengaduk mangkuk kecil berisi darah ayam. Warsa mundur selangkah, merasa dadanya sesak karena ia tidak pernah membayangkan membutuhkan tumbal manusia. Ia memohon agar ritual dibatalkan, tetapi Mbah Sali menatapnya serius. "Kalau kau tidak sediakan tumbal malam ini, dia akan mengambil sesukanya. Bisa kau
bisa keluargamu, bisa siapapun yang lewat depan rumahmu." Kata-kata itu menghantam kepala Warsa seperti palu besar. Malam pun tiba, dan langit gelap tanpa bulan seakan ikut menyaksikan nasib buruk yang akan menimpa. Warsa duduk di tengah ruangan dengan kain hitam tergelar, batu hitam di tengahnya, rambut manusia yang dibakar setengah hingga asap putih perih mengisi udara, serta kulit kambing yang digores dengan pisau tajam. Tangan Warsa gemetar saat ia menggores telapaknya sendiri, meneteskan darah ke batu hitam itu. Begitu darah menyentuh batu, lampu minyak padam, dan ruangan diliputi kegelapan yang terlalu pekat untuk sekadar gelap malam. Suara berat yang sama terdengar lagi, bergema seperti datang dari seluruh penjuru ruangan. Darah telah diterima. Warsa merinding seluruh tubuh saat sesuatu menyentuh bahunya, dingin seperti tangan mayat. Suara kuku menggores lantai dari berbagai arah, seakan makhluk-makhluk lain merayap menghampiri ritual itu. Lalu suara paling ditakuti Warsa muncul lagi, "Tumbalmu siapa?" Warsa menangis sambil memohon, "Saya tidak mau mengorbankan siapapun." Keheningan sejenak menyelimuti. Sebelum suara itu menjawab dengan kemarahan yang tidak bisa dijelaskan, "Maka aku yang memilih." Pintu rumah terbuka sendiri perlahan, mengeluarkan suara panjang mengerikan. Lalu terdengar suara langkah manusia. "Pak Warsa," itu suara Jaya, tetangga depan rumah yang datang hanya karena melihat pintu Warsa terbuka. Warsa berteriak, "Jangan masuk!" "Jangan." Namun Jaya sudah berada di dalam dan bertanya, "Kenapa gelap?" Dalam kegelapan, lampu minyak tiba-tiba menyala sendiri. Dan Warsa melihat makhluk tinggi kurus bermata merah itu berdiri tepat di belakang Jaya dengan satu gerakan cepat. Makhluk itu meraih kepala Jaya dan memutarnya hingga terlepas. Darah menyembur membasahi lantai, tubuh Jaya terjatuh tanpa kepala, dan makhluk itu menatap Warsa sambil berkata, "Satu sudah aku ambil." Sebelum menghilang bersama angin dingin yang menusuk tulang, Warsa terjatuh dan menangis keras. Ia sadar ini baru permulaan. Arwah penjemput telah mengambil tumbal pertamanya. Dan ia belum berhenti. Desa yang mulai berubah. Keesokan paginya, desa kecil itu gempar setelah mayat Jaya ditemukan tanpa kepala di depan rumah Warsa, membuat warga berkumpul penuh ketakutan dan kebingungan. Namun tak seorang pun bisa menjelaskan bagaimana kepala itu hilang begitu bersih seolah dipisahkan oleh sesuatu yang bukan manusia. Warsa hanya duduk di sudut rumah dengan wajah hancur. Tidak bisa menjelaskan apapun karena jika ia bercerita jujur, tidak ada yang akan percaya bahwa arwah penjemput adalah pelakunya. Sejak kejadian itu, sinar matahari pun terasa tidak lagi memberi kehangatan. Seolah desa itu kini berada di bawah bayang-bayang kutukan. Saat malam turun, semua warga menutup jendela lebih cepat. Sementara Warsa sendiri duduk memeluk lutut, menunggu teror kembali datang. Tepat tengah malam, suara pertama yang muncul adalah langkah perlahan di atap rumah tak, seolah sesuatu berjalan dengan kaki panjang dan berat. Warsa menahan napas, berharap suara itu berhenti. Namun langkah itu bergerak mengikuti posisi Warsa seakan makhluk itu tahu persis di mana ia berada. Saat langkah itu tepat berada di atas kepalanya, suara berat yang membuat jiwa Warsa seperti terlepas muncul lagi. Tumbal berikutnya. Warsa memohon sambil menangis, "Tolong jangan ambil siapapun lagi, ambil aku saja." Namun suara itu menjawab lebih keras, lebih dalam, "Kau belum cukup." Tiba-tiba dari luar rumah terdengar suara yang tidak mungkin ada. Suara ibunya yang telah meninggal 5 tahun lalu memanggil lembut, "Warsa, nak bukakan pintu." Ibu kedinginan. Warsa langsung membeku. Napasnya terhenti. Suara itu terlalu mirip, terlalu nyata, tapi ia tahu itu bukan ibunya. Suara langkah menyeret terdengar di teras, diikuti ketukan pelan, tok tok tok, disertai suara lirih yang penuh rayuan halus. "Ayo, nak, cepat buka." Ibu ingin masuk. Warsa memegang kepalanya, menekan telinga sekuat mungkin sambil berteriak, "Kau bukan ibuku." Pergi. Ketukan berubah menjadi hantaman keras, membuat pintu bergetar hebat. Duk, 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 hingga kayunya retak. Lalu suara ibunya berubah menjadi berat dan bergema seperti datang dari ruang kosong yang dalam. "Buka, kursesmu belum lunas." Warsa berteriak ketakutan. Namun sebelum pintu benar-benar jebol, ayam jantan berkokok dari kejauhan menandakan fajar mulai muncul. Mendadak semua suara berhenti, pintu kembali utuh seolah tidak pernah retak, dan keheningan menyelimuti rumah seperti tidak terjadi apapun. Warsa tersungkur, tubuhnya gemetar tanpa bisa dikendalikan. Ia tahu kini bahwa arwah penjemput tidak hanya mengambil tumbal manusia, tetapi juga bisa meniru sosok dan suara orang yang sudah mati untuk memaksa korbannya membuka pintu. Warsa juga sadar bahwa makhluk itu hanya bisa mengambil tumbalnya pada malam hari, tapi malam akan selalu datang dan setiap malam adalah ancaman baru. Satu tumbal telah diambil, namun makhluk itu jelas belum puas.
Desa itu kini bukan hanya dihantui oleh kematian Jaya, tetapi oleh sesuatu yang lebih besar, lebih gelap, dan lebih haus darah. Dan Warsa hanya bisa menunggu siapa yang akan menjadi korban berikutnya sebelum semuanya terlambat. Penjemput terakhir. Malam keempat setelah kematian Jaya menjadi malam yang paling sunyi sekaligus paling mencekik bagi Warsa. Karena sejak matahari tenggelam, ia merasa udara di dalam rumah semakin berat, seperti ada ribuan mata tak terlihat yang mengawasinya dari kegelapan. Bau amis samar muncul dari setiap sudut, membuat Warsa tahu bahwa arwah penjemput semakin dekat. Kali ini ia tidak duduk di tengah rumah seperti biasanya, melainkan bersembunyi di belakang lemari besar sambil menggenggam pisau dapur. Meski ia tahu senjata itu sama sekali tidak berguna melawan makhluk gaib yang berasal dari dunia kematian. Tepat pukul 12 malam, lampu minyak mati sendiri, seakan ada tangan dingin yang meniupnya. Suara napas panjang mengalun dari arah dapur, berat, lambat, dan terlalu dalam untuk berasal dari makhluk hidup. Tumbal kedua saatnya, suara itu berkata, menggema hingga membuat lantai bergetar. Warsa menahan napas, namun tiba-tiba pintu rumahnya terbuka dan seseorang masuk dengan langkah ragu. Pak Warsa, itu suara Rini, anak perempuan Jaya yang berusia 18 tahun, yang datang karena merasa ayahnya belum tenang dan ingin menaruh bunga di depan rumah Warsa sebagai bentuk hormat terakhir. Warsa ingin berteriak menyuruhnya lari, namun ketakutannya membuat suaranya terkunci di tenggorokan. Rini membawa lilin kecil yang menjadi satu-satunya sumber cahaya, dan dalam cahaya redup itu Warsa melihat bayangan tinggi kurus berdiri tepat di belakang Rini. Matanya merah menyala, dan mulutnya terbuka lebar seperti lubang hitam. Jangan! Warsa akhirnya bisa berteriak, berlari ke arah Rini, namun terlambat. Makhluk itu meraih bahu Rini, dan dengan suara retakan tulang yang mengerikan, tubuh Rini terangkat ke udara. Cahaya lilinnya jatuh dan padam, menyisakan kegelapan total. Suara makhluk itu berbisik tepat di telinga Warsa. 2. Rini terhempas ke lantai, tubuhnya terkulai tanpa nyawa, kulitnya pucat seolah darahnya dihisap habis. Warsa menjerit histeris, namun jeritannya terputus saat makhluk itu menampakkan dirinya. Kini ia tidak lagi sekadar bayangan. Seluruh tubuh hitamnya tampak jelas, dengan kulit tipis melekat pada tulang, kuku panjang melengkung seperti sabit, dan wajah yang tidak berbentuk kecuali 2 lubang mata merah yang berdenyut seperti bara neraka. 3. Adalah kau. Suara itu bergema, membuat ruangan terasa runtuh. Kini ia tidak lagi sekadar bayangan. Seluruh tubuh hitamnya tampak jelas, dengan kulit tipis melekat pada tulang, kuku panjang melengkung seperti sabit, dan wajah yang tidak berbentuk kecuali 2 lubang mata merah yang berdenyut seperti bara neraka. 3. Adalah kau. Suara itu bergema, membuat ruangan terasa runtuh. Tidak ada darah, tidak ada mayat, tidak ada suara apapun. Warsa hilang seolah ditelan bumi. Pagi harinya, warga hanya menemukan rumah Warsa kosong dengan bau anyir yang tak hilang, meski pintu dan jendela dibuka. Kasus kematian Jaya dan Rini membuat seluruh desa ketakutan. Namun tidak ada satupun menemukan Warsa. Sebagian percaya ia melarikan diri, sebagian lagi yakin ia menjadi korban dari sesuatu yang lebih mengerikan dari sekadar manusia. Mbah Salih hanya menatap jauh ke arah rumah Warsa dan bergumam, arwah penjemput sudah mengambil haknya. Semenjak itu, desa itu perlahan ditinggalkan warganya, karena setiap malam mereka mendengar suara langkah panjang yang berjalan di sawah, dan suara berat yang melafalkan satu kalimat dari arah rumah kosong itu. Ada yang baru memanggilku. Sejak hilangnya Warsa, rumah tua di ujung sawah itu berubah menjadi tempat yang tidak lagi dianggap sebagai bangunan biasa, melainkan gerbang antara dunia hidup dan dunia mereka yang pernah dipanggil lewat ritual pesugihan terlarang. Karena setiap malam dari arah rumah itu terdengar suara langkah panjang yang menyeret tanah, diikuti bisikan berat yang membuat siapapun yang lewat merasakan tulang belakang mereka membeku, seperti disiram es. Para warga yang tersisa masih mengingat jelas bagaimana bau amis sering terbawa angin dari dalam rumah, meski tidak ada makhluk hidup satupun yang tinggal di sana, dan beberapa petani bersumpah pernah melihat bayangan tinggi kurus melintas di antara batang-batang padi saat fajar mulai naik. Namun yang paling menakutkan adalah kisah para pemuda yang nekat mendekati rumah itu untuk uji nyali. Mereka berkata di dalam rumah itu tidak gelap, melainkan seperti diselimuti kabut hitam pekat yang bergerak sendiri, seakan hidup, seakan memanggil. Satu dari mereka mengatakan bahwa ia mendengar seseorang memohon dari kejauhan. Suara yang sangat mirip suara Warsa, berulang-ulang berkata, "Jangan buat kesalahan yang sama, jangan panggil dia." Tetapi suara itu langsung tenggelam karena muncul suara lain yang lebih berat, lebih dalam, yang memenuhi seluruh ruangan tanpa arah pasti.
Ada darah baru. Beberapa pemuda yang masuk keluar rumah itu tidak pernah benar-benar sama lagi. Ada yang mendadak linglung, ada yang tidak bisa tidur karena terus mendengar suara langkah di luar kamarnya, ada yang tiba-tiba kehilangan suara. Hingga kini, desa itu akhirnya ditinggalkan seluruh warganya, menyisakan rumah warsa sebagai satu-satunya bangunan yang masih berdiri lengkap. Seakan sengaja dibiarkan sebagai tanda bahwa ritual pesugihan yang gagal tidak pernah berakhir begitu saja. Konon, hingga sekarang bila seseorang lewat pada malam hari, mereka dapat melihat pintu rumah itu terbuka perlahan, diikuti sepasang mata merah yang muncul dari kegelapan. Sambil suara berat itu berbisik dari balik pintu, "Siapa yang memanggilku?" Dan siapapun yang mendengar bisikan itu akan mulai didatangi mimpi-mimpi buruk tentang sosok hitam tinggi kurus yang menunggu di balik sawah, menghitung sesuatu, menghitung tumbal berikutnya. Karena arwah penjemput tidak pernah pergi, ia hanya menunggu, selalu menunggu, hingga ada manusia yang cukup putus asa untuk memanggilnya lagi. Terima kasih sudah mendengarkan kisah ini sampai akhir. Semoga ketegangan dan kengerian yang kamu rasakan bisa menjadi pengalaman yang sulit dilupakan. Dunia gelap selalu menyimpan cerita yang tidak pernah benar-benar mati, dan masih banyak kisah lain yang menunggu untuk diceritakan. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen agar kamu tidak ketinggalan cerita horor berikutnya, dan supaya channel ini bisa terus berkembang menghadirkan teror-teror baru untuk menemani malam-malam sunyimu. Dadah!